Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu bapak sekalian yang sama-sama dicintai, dimuliakan dan selalu dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat yang penuh berkah, di rumah sucinya ini kita hadir di sini, bertawajuh menghadapkan muka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, Maha mendengar. Kita memang tidak bisa berdiri di depan Ka'bahnya seperti yang dilakukan oleh para jamaah haji yang dipanggil olehnya. Kita di Istiqlal menghadap Tuhan yang sama. Mudah-mudahan tidak kalah dalamnya dengan hamba-hamba yang sedang juga bersujud di hadapan Ka'bahnya di sana. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas rahasia-rahasia takbir ihram. Ada 10 rahasianya yang pernah kita bahas. Ya. Hari ini kita akan pindah rahasia mengangkat kedua tangan kita. Selama ini mungkin kita hanya mengangkat tangan, tapi tidak pernah memahami apa arti mengangkat tangan. Nanti kita akan terjemahkan secara spiritual apa arti, apa dah hakikat mengangkat kedua tangan kita. Apa makna ruku, apa makna bangkit dari ruku, apa makna sujud, apa makna duduk di antara dua sujud, apa makna tasyahud, apa makna salam pertama, apa makna salam kedua. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti utuh materi-materi yang kita sampaikan di tempat ini. Rahasia mengangkat kedua tangan. Takbir ihram ditandai dengan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Kedua tangan kita menghadap ke kiblat, Bapak Ibu. Kedua tangan kita menghadap ke arah Ka'bah, sejajar dengan telinga kita. Ibu jari kita itu sejajar dengan telinga. Kedua telapak tangan kita menghadap searah dengan muka kita juga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takbir ihram ditandai dengan mengangkat kedua tangan. Itu mengisyaratkan pengertian yang sangat mendalam, yaitu mengalah, pasrah, to give up, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah pertempuran, pertarungan, kalau orang sudah angkat tangan, pertanda kalah, pasrah, jangan ada pembunuhan di situ. Udah selesai. Yeah. Game is over. Selesai semua permainan. Angkat tangan. Itu artinya tinggalkan semua. Cari uangnya kita tinggalkan. Cari popularitasnya kita tinggalkan. Cari jabatannya kita tinggalkan. Semua kita tanggalkan dan kita tinggalkan. Lalu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saksikanlah kami ya Allah. Kami pasrah kepadamu. Jadi angkat tangan itu simbol kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekedar mengangkat kedua tangan tetapi masih penuh dengan dendam. Awas loh, nanti setelah salat nanti saya akan lanjutkan. Itu tidak angkat tangan. Salat diawali dengan mengangkat tangan. Seluruh urusanku engkau
ambil alih ya Allah. Aku tidak ada apa-apanya lagi, bahkan aku sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya Engkau, Engkau dan hanya Engkau semata. Pasrah total di hadapan Allah, Allahu Akbar. Itulah puncak tawajuh Bapak Ibu. Nanti di tingkat advance ada penjelasan, tapi di sini kita tidak jelaskan. Apa tawajuh itu? Allahu Akbar. Di situ ada niat penyerahan total. Di situ sudah mencapai puncak langit, Bapak. Mi'raj kita di situ. Maka itu bahasa yang keluar dari mulut kita itu bukan bahasa bumi, bukan bahasa manusia lagi. Kalau manusia itu cinta orang tua, cinta anak, cinta suami, istri, cinta rumah, cinta kendaraan, cinta yang lain. Tapi setelah kita angkat tangan, menjadi kita manusia langit di situ. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini bukan bahasa bumi ini. Ini celestial statement. Bahasa-bahasa celestial, bahasa batin, bahasa langit, bahasa abstrak, bahasa gaib, bahasa alam gaib. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Engkau ya Allah. Enggak ada lagi anak, ibu, orang tua, istri, dan seterusnya. Hilang, sehilang-hilangnya kita di situ. Itulah yang disebut dengan takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan. Jadi kalau kita salat Bapak Ibu, jangan ada beban. Terlalu berat kalau kita ingin mengemban beban itu, serahkan Allah yang Maha Kuasa memikul beban-beban kita. Baginya tidak ada pengaruh. Seluruh persoalan anak manusia diserahkan kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada apapun selain hanya Allah semuanya. Dia yang maha segalanya. Tangan juga melambangkan kekuasaan, power. Seperti di dalam ayat Yadullah fawqa aydihim, tangan Tuhan, the power of God itu di atas tangan mereka. Ya. Yeah. Kita pasrah. Ya. Yeah. Powerless kita, tidak ada kekuatan lagi. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Tangan adalah simbol kekuatan manusia di dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Tetapi tangan juga sering digunakan untuk membuat persoalan. Tangan yang terangkat menyelesaikan persoalan. Tangan yang mengepal, tangan dendam. Ini kita tidak boleh mengepal Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar pasrah. Jika manusia mampu mengontrol tangannya, tangan dalam arti kekuasaannya, the power-nya, kekuatan dan potensi yang dimilikinya, maka manusia itu akan mencapai tingkat keutamaan. Kalau Bapak Ibu mohon maaf nih, kalau kita powerless itu tidak ada dayanya lagi. Jadi ya Allah, inilah hamba-Mu, angkat tangan. Hamba-Mu tidak punya siapa-siapa lagi. Orang tuaku sudah meninggal. Ya. Kakakku sudah pensiun. Anak-anakku belum berdaya. Aku enggak punya siapa-siapa dan aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya apapun. Satu-satunya yang aku miliki hanya Engkau. Inilah tangan kosong yang tidak ada kekuatannya. Pada saat yang bersamaan kita merecharge. Apa itu merecharge? Menginstall power. Kalau handphone ibu-ibu, bapak-bapak sekalian baterainya habis, maka kita colokkan ke dalam listrik untuk mengisi power baterai handphone kita kan. Nah ketika kita mengangkat kedua tangan ini, itu menginstall power, memasukkan power kedua tangan ini Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, seolah-olah powernya otomatis
dalam tempo yang sangat cepat menginstall powerless ini menjadi powerful. Tangan yang tadinya powerless ini menjadi powerful. Maka itu kalau kita mengangkat tangan seperti ini di depan Allah, itu ada seperti kesemutan Bapak Ibu. Itu ada energi yang masuk dalam kedua telapak tangan ini. Allahu Akbar. Rasakan energi itu, kuat itu. Kalau dipakai berdoa, doanya akan dikabulkan. Ya. Dipakai menonjok, orang itu akan gemetar. Kenapa? Ini full power. Tapi syaratnya harus tawajuh, menghadap kepada Allah. Ada energi yang masuk ke kedua tangan kita. Coba kita lihat. Mengangkat kedua tangan sejajar muka dan kedua telinga menghadap ke kiblat. Kedua tangan kita juga ikut menghadap dan berpasrah diri, tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal. Kami hadapkan mukaku kepadamu diiringi dengan kedua tangan kami. Ya. Muka itu adalah gambaran totalitas diri kita. Mana wajahnya? Mana si Ahmad? Wajahnya yang dicari, bukan tangannya, bukan kakinya, bukan kepalanya, bukan bajunya. Oh, itu datang. Siapa yang datang? Yang pertama dideteksi wajah. Jadi wajah itu simbol totalitas diri kita sendiri. Maka itu yang harus menghadap kepada Allah adalah wajah ini. Di samping wajah itu, simbol powernya wajah itu adalah tangan, dan tangan itu pun juga give up, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti takbiratul ihram itu penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ia pernah melakukan dosa dan maksiat. Tangan itu potensial sekali berdosa. Siapa yang pernah ditonjok, siapa yang pernah ditinju, siapa yang pernah ditunjuk, ya, siapa yang pernah diremas, dipegang, berapa tanda tangan fiktif, parah fiktif, siapa yang pernah dipegang, semua itu dosa. Jadi mungkin dia pernah melakukan dosa-dosa dan maksiat, kemudian disucikan melalui penyerahan diri menghadap kepada kiblat. Ya Allah, sucikanlah kedua tangan ini. Ya. Sucikanlah power ini. Tangan itu simbol daripada power manusia itu sendiri. Itu dibersihkan ketika takbiratul ihram. Sambil mengisi energi sampai full power. Mungkin pernah mengambil hak orang lain dan sebagainya, dosa-dosa yang lain pernah dilakukan. Jadi sekaligus membersihkan kedua tangan itu. Tangan atau power yang disalahgunakan, dia khawatirkan menjadi tangan-tangan Abi Lahab, Bapak Ibu. Yang diabadikan dalam Al-Quran apa? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Sesungguhnya dia akan binasa. Kenapa tangannya Abu Lahab tidak pernah angkat tangan, tidak pernah give up, tidak pernah menyerahkan diri, tidak pernah menghadap kepada Tuhan, full dosa. Itu Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang diusahakannya. Kaya luar biasa itu pamannya Nabi yang namanya Abu Lahab ini. Tapi dia paling busuk hatinya, busuk sekali jiwanya, pikirannya terhadap Nabi. Pikirannya bagaimana Nabi itu hancur. Kalau ada santet pada waktu itu, santetin aja, mati cepat. Ponakannya sendiri loh. Sangat busuk hatinya. Nabi prestasinya luar biasa, tapi dihina-hina oleh si Abu Lahab ini. Nah, kelak akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Jangan sampai kita memiliki tangan-tangan Abu Lahab, ibu-ibu dan bapak sekalian. Celaka. Itulah tabat yada Abi Lahab. Supaya tangan kita tidak seperti tangannya Abu Lahab,
Allahu Akbar. Ya. Busuk hatinya Abu Lahab itu. Orang yang busuk hatinya, Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin husnul khatimah. Ada kasusnya kan. Ketika Abu Lahab wafat, Bapak Ibu, satu kota Makkah tidak bisa makan karena baunya minta ampun. Seperti di depan hidung itu ada bau busuk tuh. Orang pada tutup mulut jauh, menjauhi kota Makkah. Ada apa? Mayatnya Abu Lahab itu tercium di seluruh antero kota Makkah pada waktu itu. Sampai disembarakan. Siapa yang mampu memakamkan Abu Lahab akan dikasih bonus mahal. Kalau budak akan dibebaskan. Ya. Yang paling dicita-citakan seorang budak itu dimerdekakan. Apa artinya dimerdekakan? Kamu tidak budak lagi, kamu jadi manusia merdeka, kamu tidak dimiliki oleh siapapun. Datanglah dua budak kulit hitam pada waktu itu. Menggali sumur dalam tuh. Kenapa? Karena kalau hanya 1 meter, 2 meter, masih akan tercium baunya Abu Lahab yang busuk hati itu. Jadi kalau orang busuk hatinya, busuk pikirannya, mayatnya pun juga itu akan membusuk. Busuknya bukan busuk biasa, tapi busuknya Abu Lahab. Ada orang yang harum. Ya. Sudah 2-3 hari hanyut, tapi badannya masih harum. Ya. Belum bermalam tapi baunya busuk minta ampun. Itu kisah wafatnya Abu Lahab. Nah, sumur sudah digali, dia pasang masker berlapis, karena kalau enggak bisa mati karena bau itu. Lalu dicemplungkan ke dalam sumur dalam, ditimbunlah Abu Lahab itu. Barulah hilang baunya berapa hari kemudian. Itu bukan bau busuk biasa. Hati-hati tangan kita jangan sampai menjadi tangan Abu Lahab. Lafaz Allahu Akbar memiliki kekuatan untuk bisa mengecilkan diri kita secara total di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua atribut jabatan, status sosial lenyap seketika di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Allahu Akbar, hilangkan egonya. Aku sudah tidak ada lagi. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Itu makam ka'anna. Makam ka'anna itu seakan-akan loh engkau melihatnya. Tapi nanti kalau lama kelamaan sudah berpengalaman takbir ihramnya itu bermutu, sudah tidak lagi makam ka'anna tapi sudah makam anna. Anta'budallah annaka tarahu, bukan lagi ka'annaka tarahu. Kalau ka'annaka tarahu itu makam ka'anna, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Itu hadis Nabi. Mal ihsan, al ihsan yakni anta'budallah ka'annaka tarahu, menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Lambat laun bukan lagi seakan-akan, tapi menjadi makam anna. Sembahlah Allah sesungguhnya engkau sudah menyaksikan Allah. Itulah makam yang semi puncak, masih ada di atasnya. Ya. Anta'budallah annaka tarahu. Bagaimana caranya? Naik dari makam ka'anna menjadi makam anna. Caranya ialah fa'illam takun tarahu. If you feel nothing, you will be see him. Kalau kamu sudah merasa hilang, ya fa'illam takun, kalau kamu sudah merasa sudah tidak ada, kalau kamu sudah mampu melenyapkan dirinya, kalau kamu merasa hilang di atas sajadah, tarahu, engkau sudah bisa menyaksikan. Jadi selama masih ada aku, selama masih aku ada
berdiri di atas sajadah, selama masih ada aku mengangkat kedua tangan, selama masih ada aku membaca surah Al-Fatihah, itu baru kita makam ke anna, seakan-akan iya kan na'budu, aku melihat engkau ya Allah. Tapi kalau kita sudah hilang, itu sudah hilang huruf K-nya menjadi anna, jadi makam anna, sembahlah aku sesungguhnya engkau menyaksikan engkau. Tapi itu belum puncak, karena masih ada yang menyaksikan dan masih ada yang disaksikan. Makam yang paling puncak itu makamul ittihad. Ya. Sudah tidak ada lagi yang melihat dan sudah tidak ada lagi yang dilihat. Ya. Ar-ra'i wal mar'u wahid. Al-hamid wal mahmud wahid. Al-abid wal ma'bud wahid. Yang menyembah dan yang disembah menjadi satu, yang memuji dan yang dipuji menjadi satu, yang melihat dan yang dilihat itu menjadi satu. Tidak ada lagi yang melihat, tidak ada yang dilihat. The only one thing, hanya satu yang ada. The only one being, hanya dia sendiri. Being oneness, kita menjadi satu, totalitas. La mawjud illallah. There is no God but God. Sudah enggak ada lagi. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, di atas langit masih ada langit. Jangan bangga menepuk dada kalau kita khusyuk. Aku sudah khusyuk, aku seperti menyaksikan Allah. Belum. Itu baru makam ke anak. Kalau orang sadar baru makam ke anak. Tapi kalau sudah tidak sadar, saking sadarnya sehingga dia tidak merasa tidak sadar, itu makam anak. Tapi makam anak pun juga masih ada puncak, di atas puncak. Di atas puncak masih ada puncak. Seperti apa itu kalau makam ittihad? Itulah yang disebut di dalam kitab-kitab tasawuf as-sahu, ya, ba'dal mahu. Jadi ada dua itu. Al-mahu ba'da sahu itu qurbun nawafil. Ya. Al-mahu ba'da sahu itu qurbul faraid. Apa itu? Ini panjang penjelasannya Bapak Ibu. Kedekatannya itu tapi nawafil. Nawafil itu sunat ya kan. Kalau qurbul faraid itu kan wajib. Jadi belum primary tapi baru secondary. Ya. Yang puncak pasnya itu ialah qurbul faraid. Tapi lumayan kalau sudah sampai kepada qurbul nawafid, itu sudah di atas itu. Udah di leher tapi masih ada kepalanya. Puncaknya itulah qurbul faraid. Kalau orang sudah qurbul nawafil, dia bisa menggunakan basirahnya Allah untuk melihat, dia bisa menggunakan sam'ullah, pendengaran Allah untuk mendengar. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita meminjam mata Tuhan untuk melihat, meminjam penglihatan Tuhan untuk melihat, masih ada rahasia enggak? Mukasyafah, tersingkap semuanya. Kalau kita meminjam pendengaran Allah, sam'ullah, masih ada enggak rahasia? Semuanya kedengeran. Itulah qurbul nawafil. Qurbul nawafil itu seperti itu. Sudah mampu meminjam basirullah untuk menyaksikan, sudah mampu mendengarkan dengan menggunakan sam'ullah. Tetapi qurbul faraid ialah mampu menyaksikan dengan ainullah. Bukan lagi basirullah. Al-basir penglihatan, al-ain mata. Dalam bahasa Arab, ainun itu intinya mata ini. Ya, kalau basir itu mungkin rekaman, tapping. Ini live nih. Kalau ainullah, dia sudah mampu menggunakan udhunullah untuk mendengar. Kalau udhun itu aslinya telinga Allah, bukan pakai alat pendengarannya. Jadi lain sam'ullah, lain udhunullah, lain basirullah, lain ainullah. Di atas langit masih ada langit. Banyak sekali perjalanan kita belum dicapai Bapak Ibu. Belajarlah terus.
Hadirlah, jangan lagi mencari guru hanya sebatas guru dalam bentuk personal teachers orang. Ma'rifah seperti ini biasanya diperoleh impersonal teachers yang mengajarkan. Guru yang bukan orang. Ya. Alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang hidup. Belajarlah kepada roh-roh yang sudah wafat, tapi punya tajalli penampakan yang luar biasa. Roh para nabi, para wali, Bapak Ibu, tidak pernah istirahat mengikuti Tuhan. Ya. Segala sesuatu selalu aktif. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari itu sya'an, apa itu ya? Huwa fi sya'nin, selalu sibuk ya, setiap detik ya. Karena kehidupan ini Bapak Ibu sekalian, itu kan seperti apa ya? Dulu film itu, kalau kita nonton film, ada rollnya kan panjang tuh. Misalnya saya memungut mouse ini, jadi berputar tuh roll film itu, pergerakannya pelan-pelan, pelan-pelan, lalu mengambil mouse ini naik ke atas, naik ke atas. Ya, jadi filmnya jalan terus. Hidup ini pun juga seperti itu. Ya. Jadi tidak ada peristiwa yang sama. Detik yang lalu tidak sama dengan detik ini. Ya, hari ini alhamdulillah saya persis genap 63 tahun, 23 Juni. Jadi aku yang detik yang kemarin, yang lalu, detik yang lalu, aku bukan sekarang lagi detik yang sekarang. Jadi setiap detik itu sudah manusia baru lagi kita. Nah, bagaimana membersihkan detik yang lampau? Ya, taubat, istighfar, dan ada persyaratannya kan Bapak Ibu itu. Nah, inilah. Naik kelas lah. Alangkah ruginya manusia itu kalau hari ini sama juga dengan hari kemarinnya. Yang kita inginkan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu harapan kita. Jangan jadi rugi. Innal insana lafi khusr. Jadi kedua tangan yang selama ini menjadi andalan kita setelah diangkat langsung dilipat ya. Langsung dilipat kedua tangan kita seolah-olah menyerupai mayat Bapak Ibu. Allahu Akbar. Bagaimana posisi tangannya mayat? Melipat begini kan. Allahu Akbar. Kalau tangan sudah terlipat seperti ini, mau dihantam kanan kiri, mau dikasih palu malaikat kepalanya, terserah engkau malaikat. Aku memang pantas untuk dikasih palu gedam itu. Memang dosaku sangat banyak. Pasrah totalnya untuk disiksa, tapi juga pasrah untuk menerima kenyataan mewah. Itulah arti kedua tangan terlipat. Kita laksanakan. Kita bagaikan patung, berdiri tegak tanpa kekuatan apapun di hadapan Allah. Seperti mayat yang sedang terbujur dengan tangan yang terlipat, pertanda tidak ada daya sama sekali. Ya kan Bapak Ibu? Jadi kalau kita berdiri, jadi Allahu Akbar, berdiri kita. Berdiri, setelah berdiri kita melipat tangan kan. Allahu Akbar, tangan kiri masuk, tangan kanan di luar. Mengunci diri kita seperti ini itu simbol kepasrahan. Maka itu mengucapkan Allahu Akbar itu ada etikanya Bapak Ibu. Jangan keliru melafadzkan takbir.
Takbir itu ungkapan kepasrahan kepada Allah. Membesarkan Allah yang Maha Kuasa, melemahkan bahkan menghancurkan ego diri kita sehingga kita merasa aku tidak ada apa-apanya lagi. Itulah hakikat Allahu Akbar. Membesarkan Allah Subhanahu wa taala yang seolah-olah ada di hadapan kita, lalu kita mengerdilkan lama-kelamaan menghancurkan, lama-kelamaan menghilangkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, angkat tangan, simbol pasrah, lipat tangan terkunci. Mayat tuh, mayat yang berdiri itu. Nah, inilah pentingnya kita menyadari apa artinya Allahu Akbar. Berdiri terpaku seperti alif di dalam huruf hijaiyah itu. Karena badan kita ini kan huruf-huruf hijaiyah itu. Ketika kita berdiri, alif yang berdiri. Allahu Akbar. Agak kepala sedikit tertunduk. Inna solati, sesungguhnya solatku. Wa nusuki, hidupku. Wa mahyaya, ya, wa nusuki, ibadahku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mati, dan matiku. Lillahi Rabbil Alamin, untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi hilangkan dirinya, besarkan Allahnya. Ada orang yang mengucapkan Allahu Akbar, membesarkan egonya, mengusir Tuhan pergi. Allahu Akbar, bongkar, usir, bakar. Bertentangan dengan message Allahu Akbar. Itu membesarkan egonya, mengecilkan Tuhannya. Aku yang besar, kalian kecil. Siapa mereka itu? Kepada siapa kita membesarkan diri? Siapa yang tampil dalam bentuk pohon? Siapa yang tampil di dalam bentuk laut, gunung, matahari? Siapa yang tampil dalam bentuk orang? Itu semuanya tajallinya Allah. Nah, kalau kita Allahu Akbar, membesarkan diri kita, mengecilkan Tuhan, dan kita yang besar, enggak dapat berkah di situ. Lembutkan hatinya pada saat membaca Allah. Maka itu komandonya salat itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ruku. Jadi Allahu Akbar pasrah, melipat tangan kayak mayat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lama-kelamaan ruku kita Allahu Akbar. Kemudian step berikutnya Allahu Akbar sujud. Dari berdiri kemudian menjadi apa? Ya. Ruku, sujud. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini etika membaca takbiratul ihram, dan ini makna berdiri di atas pada saat melaksanakan sholat. Setelah mengangkat dan melipat tangan, kita mengikrarkan doa iftitah. Ya. Seperti tadi yang saya katakan, ikrar ini bisa mengangkat seseorang ke dalam suasana fana. Bisa menjadikan orang fana loh Bapak Ibu. Apalagi kalau yang diawali dengan prolog yang sempurna, seperti wudunya yang baik, yang sempurna, menggunakan penutup aurat yang bersih dan harum, salatnya berjamaah di masjid atau musalla yang karismatik, ya, atau di dalam salat tahajud di tengah keheningan malam. Takbir itu penting di situ. Ambisinya pindahkan. Jangan lewat di depan istana. Kapan ya saya duduk di atas singgasana istana itu? Ambisi kita pindah. Begitu melihat atapnya Istiqlal, kapan lagi ya aku sujud di dalam masjid Istiqlal? Ya, inilah maknanya. Ya. Istana negara bertetanggaan dengan Istiqlal. Kalau cita-cita kita kapan ya saya duduk di atas singgasana di istana itu?
mampu kita kalahkan lalu digantikan dengan aku menyaksikan Istiqlal. Kapan lagi aku sujud di hadapan kebesaran-Mu di masjid itu ya Allah. Istana itu tempat untuk mendongakkan kepala, tapi masjid itu tempat untuk menundukkan kepala. Istana bisa jadi mengejar neraka, masjid itu adalah mengejar surga. Ya. Kalau orang mengerti takbir Allah Akbar ini, setiap kali mendengarkan takbir merinding, gemetar seluruh badannya, menangis. Maka itu Allahu Akbar. Ingat yang pernah kita bahas minggu lalu kan Bapak Ibu. Kenapa empat kali takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lafaz tauhid. Takbir yang pertama, ya, tauhiduz zati, mengesahkan Allah, zatnya semua yang ada. Allahu Akbar. Takbir yang kedua tauhidul af'al, perbuatannya dia. Takbir yang ketiga tauhidus sifat. Takbir keempat tauhidul asma. Jadi 4, ya, 4 in 1, 4 dalam 1. Ya, zat, sifat, perbuatan, dan nama. Jadi tauhidul zati, tauhidul af'al, tauhidul sifat, dan tauhidul asma. Nah, ketika kita azan, Bapak Ibu, dihayati Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kemudian tangan yang selalu terangkat dalam takbir ihram seharusnya menjadi khalifah dan abid yang baik dan sukses. Kita itu kan hidup sebagai khalifah, pengganti bumi, pengganti Tuhan di bumi ini. Khalifah itu punya power, tangan yang berkuasa. Ya, yadullah fawqa aydihim, the power of God di atas tangan mereka. Jadi tangan itu lambang kekuasaan. Nah, ketika kita mengangkat kedua tangan kita, kita serahkan kekuasaan ini kepada. Ya. Tangan yang selalu terangkat dalam takbir ihram seharusnya menjadi khalifah dan abid yang taat, yang sukses. Untuk apa kita mengangkat tangan minimum 5 kali dalam sehari semalam jika kita tidak mampu untuk menunjukkan perubahan total dalam hidup kita? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang salat tetapi malah divonis celaka. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang salat itu. Alladzina hum an salatihim sahun. Ini salatnya yang tidak fokus, ompong, duhur enggak asar, asar enggak maghrib, ya. Atau ada yang mengartikan sahun itu enggak ada khusyuknya sama sekali. Celakalah orang salatnya seperti itu. Alladzina hum yuraun, yang mendemonstrasikan kemewahannya di atas penderitaan orang lain yang sedang krisis. Wa yamna'un al-ma'un, enggak memberi bantuan kepada orang lain padahal dia punya potensi untuk itu. Celakalah pemilik tangan yang seperti ini. Nah, insya Allah ini rahasia masih berdiri ya. Tadi itu mengangkat tangan. Saya kira minggu depan kita bahas apa rahasianya berdiri seperti alif. Jadi tadi rahasia mengangkat kedua tangan sudah saya jelaskan. Nah, besok malam Jumat akan datang, kita akan lanjutkan apa rahasia berdiri di dalam sholat. Kenapa kita berdiri lebih utama, baru duduk. Kenapa duduk lebih penting daripada berbaring. Ya. Berdiri itu prioritas pertama.
Why? Why do we have to stand up? Kenapa kita harus berdiri? Kenapa enggak sujud aja langsung? Ada komposisinya dalam tubuh kita. Karena gerakan salat itu 4 juga. Berdiri, ruku, duduk, dan sujud. Nah, itu ada lambangnya. Jadi gerakan salat itu adalah penuh dengan kekuatan simbolik, Bapak Ibu. Ya. Itu penuh dengan apa ya, kalau kita analisis itulah yang disebut dengan analisis semiotik. Semiotik itu lambang. Apa artinya berdiri? Lambang berdiri itu menyimbolkan apa? Ruku itu menyimbolkan apa? Sujud itu menyimbolkan apa? Duduk itu menyimbolkan apa? Sama dengan haji ya. Itu penuh kekuatan semiotik simbolik. Kenapa harus berpakaian ihram, tak berjahit warna putih? Kenapa harus bertawaf mengelilingi 7 kali? Kenapa harus bolak-balik 7 kali Safa dan Marwah? Itu full simbolik ya. Ada maknanya. Nah, jangan berhenti kepada simbol, tapi kita harus masuk kepada hakikat di balik simbol itu sendiri. Itulah nanti kemudian disebut dengan salat langit, Bapak Ibu. Kata Rasulullah, itu ada 2 umatku yang salat tuh. Sama-sama bacaannya, sama-sama gerakannya, ruku, sujud, duduk. Tapi salatnya antara bumi dan langit. Satunya salat langit dan yang lainnya itu salat bumi. Apa itu salat langit? Apa itu salat bumi? Semoga salat kita nanti akan datang insyaallah bukan lagi salat bumi, tapi sudah kualitasnya salat langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.